Guys, akhirnya merchandise podcast Behind the Story resmi launching. Tim You Channel udah nyiapin berbulan-bulan, cari bahan yang bagus, desain yang modern. So, kalau kalian mau punya merch podcast Behind the Story, go get yours as soon as possible. Nomor WhatsApp-nya ada di bawah ini. Balik lagi ke calling, tadi itu salah satu tantangan yang manusia kayak bakal alamin dalam journey-nya ngikutin callingnya Tuhan. Ada challenges-nya banyak. Di anak muda itu banyak lah ya kasus-kasus seperti itu. Oke, balik ke topik jawab calling, gimana cara bisa tahu yang panggilan Tuhan yang mana? Karena pada faktanya ada dua ekstrim. Satu yang sangat ngeroh dan end up di ujungnya, ya ampun ini keputusan gue sendiri ternyata. Yang satu terlalu semua dihitung, nggak ngelangkah-langkah. Jadi cara dengar callingnya Tuhan itu seperti apa? Cara dengar callingnya Tuhan. Share kamu yang Calling dari aku ya. Ini pengalaman aku aja lah ya. Boleh. Ya, pengalaman aku ya. Jadi waktu pindah ke Tondano itu. Jadi kan, pindah ke Tondano itu bukan kayak pindah rumah gampang ya guys. Ini tuh daerah yang beda pulau, beda ya gitu. Beda pulau, lalu daerahnya ya jauh berbeda dengan kita di Jakarta begitu. Sepi, segala sesuatunya terbatas di sana. Jadi waktu kita mau pindah, dia kan ngomong karena bapak ini mah lurus aja, lempeng. Jadi dia kecepatan ketaatannya tuh lebih cepat daripada saya. Jadi waktu dia dapat panggilan itu, walaupun dia ada beberapa kali ya dapat, maksudnya dapat nubuatan ya, atau yang ada doa dari orang lain, mereka konfirmasi lah begitu. Dan pada akhirnya dia tanya casual aja, dia nggak ngajak kayak gimana, lagi makan malam aja di rumah gitu, pindah Tondano kalau gitu. Kalau kesedek ya. Oh gimana minta ke Tondano? Bentar nih Pak, Tondano saya baru denger nih sekarang nih. Ini bagaimana nih mau pindah-pindahan nih. Dan baru renov rumah, artinya kan udah ada duit yang dikeluarkan. Lu kalau mau pindah, gue nggak usah renov kali gitu kan. Terus baru melahirkan gitu kan, bawa bayi gitu. Oke, gini, gue bilang gini. Dan aku rasa panggilan itu, aku kasih tahu ke dia, aku minta dia doa juga. Jadi gimana kamu doain dulu deh gitu. Aku bilang, tapi pada saat itu aku sih langsung bilang bahwa ya udah deh, ayolah, nggak apa-apa, pindah gitu. Ini nekat nih, pindah. Kamu nggak mau doa dulu? Dia tanya gitu. Udahlah, nggak usah doa dulu lah. Ntar kalau Tuhan bilangnya beda, bagaimana? Apa kita nggak tes? Udah nggak usah, gue nurut aja lah, gue taat lah di bawah panggilan lo begitu ya. Kemudian hari berjalan dengan ya normal, ya kita mau persiapan pindah. Bukan persiapan sih, lebih kayak mau ngapain lah begitu tentang kepindahan. Satu waktu ternyata Tuhan intervensi, artinya Tuhan bicara juga ke gue. Gue nggak minta, gue nggak doa secara spesifik kayak Tuhan pindah kayak gue udah nggak kayak oke, gue taat aja udah. Tapi menariknya Tuhan datangin gue secara spesifik, pribadi, personal. Dia tanya gini, Ruth, kalau ada satu jiwa di sana, lu mau pergi nggak? Gue diam kayak. Tapi kalau lu tanya itu Tuhan nggak? Ya, I feel that's God gitu. Karena nggak mungkin karena gue emang nggak ada niat nyari Tuhan untuk tanya. Tuhan datangin gue di dalam hati, maksudnya ya dia taruh kalau ada satu jiwa, Ruth, mau nggak kamu pergi ke sana? Gue bilang, aduh, ini jawabnya dibilang jawab enggak, dijawab iya. Gue bilang, tanya lagi, kalau ada satu jiwa, mau nggak, Ruth? Nah, gue bilang, ya mungkin enggak lah Tuhan, kalau Tuhan udah yang ngomong begini, masa gue bilang enggak, gue bilang gitu. Nah setelah gue bilang, ya oke lah Tuhan, itu nggak muncul lagi tuh. Maksudnya Tuhan nggak tanya lagi, kayak kan kerasa kayak itu tuh. Setelah itu baru tuh gue balik ngomong ke dia, oke, Tuhan ngomong juga sama gue. Itu di tengah-tengah doa. Enggak, kan gue nggak lagi tanya-tanya. Gue lagi duduk aja. Coba dijelas lagi duduk, tiba-tiba deep down lu berasa ada yang nanya gitu. Iya. Oke.
Iya, gue lagi ya duduk begitu dan Tuhan datang tiba-tiba kayak oke. Dan bagusnya, maksudnya gue Tuhan tahu lah ya kenapa dia harus datang. Gini, ternyata kan pindah itu nggak mudah. Nah, awal tahun lah gitu ya, kita ada ngobrol, dia ada satu pertanyaan ke gue, kamu nyesel nggak pindah ke sini? Gitu, kamu nyesel nggak kita masuk dalam pelayanan? Karena guncangannya gede nih di dalam banyak hal begitu ya. Turbulensinya gitu lumayan buat kita berdua. Kamu nyesel nggak? Tanya gitu. Gue bilang, gue nggak bisa nyesel. Karena panggilannya bukan gue ngikut panggilan lu. Karena Tuhan manggil gue juga. Wow. Kalau gue ngikut dia, kita ya manusia udah gue terus. Gue bisa gara-gara lu. Terus gue susah banget nih. Hari ini gue banyak benturan sana sini. Maksudnya guncangannya gede nih. Gue bisa nyalain dia. Tapi karena Tuhan pribadi menemui gue nggak bisa salahin. Gitu. Jadi kalau lu tanya panggilannya tuh, I think that it's a personal ya. Thing yang karena Tuhan mau datang aja dan memanggil. Nah, pertanyaannya sebenarnya lebih ke kita. Satu, kita mau dengar nggak? Atau dua, kecepatan ketaatan. Mau taat nggak? Nah, itu di situ sih questionnya lebih ke kita gitu loh. Karena somehow kalau following the calling, ya semuanya terbatas. Yang lu bilang, tapi ininya gimana? Gimana? Oh, itunya banyak loh kalau mau dipikirin gitu. Gue baru renov rumah lagi, gue masih baik nggak? Aduh, gimana kalau lu duluan deh ke sana? Ntar gue nunggu anak gue gedean. Maksudnya there's a lot of bisa kita atur. Tapi at that time gue belajar untuk cepat taat gitu loh, untuk terhadap calling itu gitu. Nah, ternyata di dalam 5 tahun ini ya, di dalam pelayanan di sana, dalam calling itu, ya Tuhan tunjukin terus kayak kasih karunia-Nya, kebaikannya. Itu kayak provision-nya dan lain-lainnya lah. Bahkan tapi gue melihat yang lebih penting daripada kecukupan kehidupan gue adalah kedalaman hubungan dengan Tuhan di sana itu. Gue melihat itu sebagai sesuatu yang lebih berharga dibandingkan kecukupan secara fisik, finansial dan lain-lain, hiburan dan lain-lain, yang gue nggak melihat itu sebagai sesuatu yang kayaknya gimana lagi gitu loh. Jadi justru di tempat yang sepi itu banyak perjumpaan dengan Tuhan. Lu kalau gue nggak merasa, bukan gue nggak bilang di kota itu gimana ya, tapi kota kan very kehidupan yang distraction-nya. Iya. Pokoknya kepadatannya gitu. Nah, di tempat yang sepi, gue gak ada apa-apa. Gue cuma bisa hari-hari itu ya duduk merenung, doa atau ngobrolin tentang pelayanan. Gimana? Itu tuh berasa momen-momen di mana ada banyak-banyak, maksudnya momen perjumpaan pribadi sama Tuhan, sehingga kayak, wah ini lebih indah gitu daripada jadwal full pelayanan tuh, ini lebih indah. Gitu. Itu yang Yesus bilang berkelimpahan tuh ini kali ya. Yang jadi dunia salah tangkap. I don't mind nggak ada hiburan, nggak ada mall, nggak makan enak. I miss it gitu. But I don't mind. Ya. Ada sampai titik itu gue kayak bisa ya gue kayak gitu. Nah, itu personal tapi ya personal. Jadi kalau mau dicoba boleh teman-teman. Saya sih. Oke. Kalau Kalian gimana? Apa pertanyaan lagi? Ya, Tadi aku yang cara dengar callingnya Tuhan. Karena remember 2 ekstrim itu ya, Ren? Ya. Satu yang ngero banget. terlalu ngero banget, We don't say that ngero itu jelek ya. Iya, nggak jelek. Kita nggak jelek. Cuman ada yang disuruh tinggalin kerjaan, end up ternyata itu bukan keputusan Tuhan, itu my own ego. Nah, gimana punya discernment mendengar callingnya Tuhan? discernment itu, Oh man. 1 jam lagi nih. gitu, karena yang mungkin ada banyak yang anak muda, mereka rasa harus yang ini, mereka ada panggilan ini, ya itu balik. Kita hanya bikin keputusan untuk pindah situ. Satu, kita rasa ini dari Tuhan, tapi juga kita sharing sama banyak yang mentor kita juga. Kita sharing sama, Take note tuh penting ya. yang Punya mentor penting ya. kita sharing sama beberapa mentor kita. Sudah ada yang Pastor Gary doa untuk kamu, jadi yang prophesy.
Pastor Josh doa untuk kita, jadi kita akan pergi. Oke. Ada yang 3 atau 4 orang yang doa yang dari beda tempat mereka doain. Baru yang sharing sama orang tua aku, orang tua dia. Mereka yang semua right. setuju, Support, support. Kita sharing sama yang dulu yang aku kantor, yang gereja, ya sharing sama pendeta di situ. Dia support juga. Yang semua yang itu connected. Kalau kita mau jalan sendiri dan bisa bilang Tuhan panggil aku ke sini, tapi yang semua di keliling kita yang bilang enggak, itu salah. Yang itu kita harus hati-hati. Karena itu mulai kita mulai jalan sendiri, kita yang nggak ada yang support system, nggak ada mentor, karena mereka nggak dengar suara Tuhan seperti kita. Itu jelas di firman Tuhan, satu roh. Kita sebagai orang Kristen satu roh. Jadi kalau yang roh aku yang ngerasa Tuhan panggil bilang A, tapi yang orang lain bilang B, dan ada masalah. Jadi kita harus nangkap satu roh itu artinya kalau aku rasa damai, kamu akan rasa damai juga. Kalau kita satu. Nah, kadang-kadang kita harus hati-hati. Kemarin aku baca yang kita Kisah Para Rasul ayat pasal 20-an kalau nggak salah. Waktu Paulus dia dapat nubuatan, dia harus balik ke Yerusalem dan dia akan ditangkap. Begitu. Dia rasa damai karena dia tahu itu panggilan dari Tuhan. Tiba-tiba pasal berikut ada orang lain di kota yang lain dapat nubuatan sama. Tapi mereka yang karena mereka kasih emosi ke dalam yang nubuatan itu, mereka bilang ke Paulus, jangan balik ke sana. Ini yang mereka pakai yang mereka ikat tangan sama ikat kaki dan mereka bilang kamu akan yang begini kalau balik ke Jerusalem. Mereka dapat nubuatan yang sama, tapi mereka yang ambil itu dan bikin miring karena yang mereka pakai emosi sendiri, yang keinginan sendiri. Itu harus balik yang nubuatan atau yang itu kata-kata dari Tuhan, kita harus murni sama itu. What is the real thing Jesus said, tanpa yang emosi kita, tanpa yang inginan kita sendiri. Baru yang seperti yang Paulus, dia bisa ikut karena dia tahu ini panggilan dan Tuhan jalan sama aku, begitu. So, dia tahu dia akan ditangkap, dia tahu apa yang akan terjadi, dan dia masih damai karena jalan sama Tuhan. Begitu. Si Petrus juga ya, waktu Yesus mau balik dibilang jangan ke sana ntar lu dibunuh. Terus Yesus marahnya apa? Bilang ke Petrus, pergi kau setan. Nyala kau setan. Itu juga butuh discernment tuh ya. Iya. Jadi yang gue tangkap untuk dari jawaban kalian, harus ada alignment dari semua features yang Tuhan suruh kita punya, dari doa, firman-Nya, komunitas, mentor. Ini semua align, perlu dicek. Betul. Nggak boleh cuma hidup sendiri, nggak punya mentor. Terus gue berasa Tuhan suruh gue invest, taruh kripto. Ini suara Tuhan kan. Bukan gitu ya, calling itu bukan suara hati, tapi harus align sama semua features yang Tuhan provide. Begitu. Gitu. Dalam pengalaman kita ya kita ceknya gitu, salah satunya. Karena kita kayak gue nih, gue ngerasa orang tua itu adalah tudung gue. Gitu. Jadi banyak keputusan gue akan gue tanyakan kepada mereka. Ini dalam artian nih keluarga gue, maksudnya orang tua gue juga orang tua yang takut Tuhan gitu ya, orang tua yang ngerti tentang panggilan gitu. Jadi gue ngomong ke mereka, dan lucunya mereka oke gitu. Maksudnya ini kan anaknya nih ya, mau ke antar belantar. Lu biasanya jadi orang tua kayak, jangan deh kamu baru punya anak. Tapi out of nowhere mereka juga oke, kami support. Mereka bilang, lu gak ada yang lebih jauh lagi, lu pelayanan lebih dalam. Mohon maaf nih, ibu, bapak, ini udah cukup nih kayak. Jadi mereka support. Gue kayak, oke. This is it gitu. This is the way gitu.
I think topik tentang calling ini sangat penting karena hidup kita kan sebenarnya bukan main agendanya ya. Hidup kita nih cuma tools-tools kecil dan di blueprint agenda Tuhan yang sangat besar gitu. I think it's very important buat kita bisa discern yang mana yang panggilan Tuhan, yang mana yang kita punya own desire. Gitu. Udah mau 1 jam ya? Aduh, masih banyak. Oh ya, masih semangat. Oke, Rolling aja. Ini sudah berapa lama? Kita 57 menit. Lewatin dikit ya. Ini jarang-jarang kedatangan. Iya benar ya. Keluarga Ya tiket Merdeka. mahal soalnya sayang udah lah. Iya kan, saya. Oke. Bisa potong 2 episode aja. Kita meeting. Lagi online kita meeting. Oh 2 episode. Meeting. Oke. Jadi kalian total udah berapa tahun di Tondano? 5 tahun sekarang. 5 tahun. Setelah 5 tahun ini, kan kalian bisa lihat ke belakang nih. Jadi kalian udah bisa simpulkan belum kenapa Tuhan mau kalian ke sana di 5 tahun ini? Oke. Yang kalian gak lihat waktu awal-awal pergi. Panggilan ya, ngomongin panggilan aku dulu sebentar ya, Pak. Sabar. Ya kamu pikir dulu. Aku ada banyak. Waduh, ya udah Bapak dulu berarti ya. Harapan aku akan gak lupa. Oke. Ngelihat ke belakang ya. Iya. Aku melihat cara Tuhan kerja itu enggak yang kecil gitu loh, enggak yang sepotong-sepotong gitu. The way he works itu holistik banget gitu loh. Jadi kalau aku lihat cuma 5 tahun ke belakang, sebenarnya aku lihat sebenarnya adalah puluhan tahun ke belakang. Jauh sekali, itu banyak hal yang nyambung gitu loh. Contoh ya, misalnya kenapa aku dibesarkan di dalam keluarga orang tuaku yang melayani Tuhan. Kemudian dari kecil diajarin tentang Tuhan, tentang lu bergantung sama Tuhan. Guanya yang mau kabur bukan kabur sih. Sebenarnya gini, gue ngeliat jadi orang tua gue nih pendeta. Hidupnya tuh bisa dibilang lebih ke banyak susahnya daripada banyak. Sedangkan gue kan ngeliat pendeta misalkan yang lain-lain tuh kayak, wah kok mereka bisa ya begitu, kenapa keluarga gue nggak bisa sih berlibur ke sana, nggak bisa sih jalan-jalan ke situ, beli ini beli itu. Gue tuh selalu yang kayak, lu kalau mau apa-apa doa. Gue kayak doa nggak bisa beliin gue ini gitu. Itu gue ya. Jadi ada momen dimana gue tuh pengen kabur. Artinya kabur tuh gini, oke gue harus kerja keras supaya hidup gue nggak kayak kedua orang tua gue. Mungkin dari gue lah mereka bisa hidup baik gitu loh. Jadi gue kerja keras abis-abisan dan memang pendapatannya juga tinggi. Jadi gue nabung setahun, di liburan summer gitu gue ajak mereka, ayo tahun ini misalnya ke mana gitu ya, sekeluarga gitu. Itu gue lakukan bertahun-tahun demi untuk gue bilang memperbaiki gitu ya. Nah kemudian entah kenapa, maksudnya di dalam pelayanan ini, di tahun ini, maksudnya di dalam panggilan yang sekarang, gue kayak melihat bahwa ternyata didikan nyokap bokap tuh kayak adalah fondasi supaya gue tuh sekarang ada fondasi, kaki gue mampu untuk menanggung setiap tekanan atau menanggung setiap kesulitan dan pokoknya hidup dalam pelayanan yang sekarang gitu. Gue melihat di 5 tahun ini tuh hanyalah kayak ini tuh udah disiapin Tuhan jauh. Iya, jauh banget gitu. Bahkan dari gue kecil. Bahkan kalau nyokap gue tarik lagi, jadi ini tuh kayak kita kan tempat kita tinggal kan bukan kita punya juga, kita sewa 10 tahun dan lain-lain. Nyokap gue tuh dalam hikmatnya Tuhan lah ya, dia melihat bahwa Kak, dulu banget opah gua, which is dari nyokap, gua punya bokap, itu tuh banyak menabur kebaikan, artinya minjemin lahan buat orang-orang tinggal. Dan dia melihat ini juga buah dari opah gua yang dulu banget, puluhan tahun lalu tuh berbuat baik sama. Wow. Nah, jadi kalau lu tanya harta kita apa, we have no rumah, bukan punya kita. Mobil kita punya di sana pakai mobil, bukan punya kita, punya yayasan. We have nothing gitu loh.
Gak ada, kita You make it sound bad. We have Tapi, nothing. nothing, gak punya But yang the best. Belum selesai kan? belum selesai, Belum cuma selesai. setengah gitu. Tapi bagaimana cara Tuhan itu ya provide lah, let's say gitu ya, maksudnya ya mencukupkan, dan dalam pelayanan tuh wah itu wah kayaknya gak usah dipikirin gitu. Makanya gue tuh relate banget dengan ayat waktu Tuhan bilang, Masuk bilang, anak cucu orang benar nggak akan minta-minta roti. Iya. Yang berbuat benar tuh Iya. orang tuanya, yang nikmatinya tuh anak cucunya. Wow. Ya kan? Jadi emang berkat apa yang kita coba lakukan sekarang, kita tabur sekarang, we understand it's not for us juga. Ini buat keturunan kita. Waktu kita hidup benar. Gue balik jauh ya. Waktu pacaran kita benar. Gue balik apa maksudnya tarik jauh ke belakang. Waktu hidup pacaran kita benar. Kebenaran yang kita tabur tuh bukan buat kita. Kebenaran yang kita tabur tuh buat anak cucu kita, keturunan nanti. So apa yang kita nikmati sekarang, kita bisa bilang it's because orang tua kita itu belajar untuk taat sama Tuhan. Nah kita yang menikmati blessing mereka gitu loh, apa yang mereka tabur. Jadi kalau teman-teman muda atau apalah sekarang banyak orang tua yang belajar untuk hidup benar, itu bukan buat kita aja gitu. Itu buat generasi selanjutnya, mereka mampu hidup benar, buahnya ada di generasi ke generasi. Gitu. Jadi kalau gue lihat ke belakang 5 tahun, kecil banget. Wow. Ya, pendek banget gitu kayak Amazing. Gue kagum karena lu bisa melihat campur tangan Tuhan di skala yang begitu lebar. Ini yang jarang banget orang lihat. Orang tuh lihat kehidupan gua, karir gua hari ini, kesuksesan gua hari ini, dan seterusnya. Jarang tuh lihat ke belakang. Biasanya lihat ke anak-anak tapi lihat tangan Tuhan di belakang dan notice itu karena Tuhan sampai gua ada hari ini itu jarang. That's amazing. Jadi gue kayak amazed aja the way Tuhan ya menulis cerita gitu. Nah kalau Aaron kan beda lagi karena kita menggabungkan ya. Karena di Aaron kan juga dari opanya yang pelayanan di Indonesia dari tahun 1962 dan kita masuk ke dalam satu visi yang lebih besar. Gue bilang Tondano ini kecil ya, memang Tondano ini kecil. Tapi gue melihat kayak wah gimana Tuhan taruh visi buat kita di Tondano yang kecil for the rest of Indonesia yang besar. Gue bilang bisa ya Tuhan lakukan hal yang nggak harus dari kota besar untuk lu bisa jadi blessing the whole nation gitu loh atau Indonesia gitu loh. Dari kota yang kecil ternyata Tuhan bisa pakai gitu. It's not, kita juga nggak melihat harus big impact, tapi kita ngelihat gue tuh dipanggil, balik lagi ya, waktu Tuhan tanya gue tuh cuma 1 jiwa. Jadi gue nggak melihat kita ini harus kayak berdampak luar biasa. Karena panggilan gue, kalau 1 jiwa lu mau jalan nggak? Lu mau ninggalin 99 nggak? Buat 1 doang nih. Gue nggak minta big. Tuhan bilang 1. Jadi gue nggak pernah jadi kayak, ayo lu mau jadi lebih besar kan? Gue cukup puas dengan apa ya? Gue cukup puas dengan kalaupun 1 jiwa bertobat, gue tahu itu panggilan Tuhan. Gitu. Jadi nggak ada misi pengen kayak terobses ya, untuk kayak self actualization. harus gue harus terkenal di YouTube, nggak ada sih sebenarnya. Gue cukup Tuhan kasih segini, ya udah kita setia aja gitu. Gue sih mengerahkan apa yang gue punya semuanya gitu ya, kekuatan dan lain-lain ya gue kerahkan maksudnya semuanya. Tapi dampak dan yang numbuhin kan Tuhan, jadi gue tahu. Yang numbuhin Tuhan, jadi Tuhan mau tumbuhin seberapa banyak haknya Tuhan, prerogatifnya Tuhan gitu. Itu yang boleh tambah jelasan yang pelayanan kita di sana. Kita ini yayasan kita lanjut dari opa aku. Opa aku dia melayani orang Indonesia yang sebenarnya gampang banget, dia gak hitung gimana-gimana, dia ya melayani aja secara yang media, di dalam bidang media. Yang kalau lihat yang cerita yang sekarang, kita ambil ya pelayanan ini karena panggilan Tuhan dan kita lihat ya kalau hitung-hitung mungkin yang orang kota bilang ya ini gak sukses begitu. Yang kita
nggak bahas nama, tapi ada salah satu pendeta yang gereja besar datang, dia lihat, oh sudah berapa banyak yang ini, sudah berapa banyak yang itu, yang kita bilang, Indikatornya numbers. iya, dan itu gak apa-apa. Yang gereja-gereja ya pasti ada yang harus yang lihat hasil dan gitu. Itu yang ya pintar, yang orang Tuhan kasih kasih hikmat ke orang, bagus banget. Tapi juga yang kita lihat yang hati Tuhan, kita bisa lihat dari Lukas 14-15 yang where ya ada orang cari satu koin aja. Satu koin, dan setelah itu mereka pesta. Yang ada anak yang hilang, yang the prodigal son balik, bikin pesta hanya untuk satu. Yang jadi tugas kita, yang kita di yayasan, kita fokus untuk yang desa-desa di seluruh Indonesia. Kita support gereja-gereja yang dalam, mereka susah, gak ada support dari luar. Mungkin yang gereja kirim mereka ke desa, tapi setelah itu yang mereka di situ gak ada berjuang sendiri. Iya, lewati semua sendiri. Jadi kita bikin konten seperti yang You Channel yang bikin konten, dan kita taruh konten itu di USB untuk yang anak-anak bisa nonton sekolah minggu, belajar sesuatu baru. Untuk yang kita ada sekolah Alkitab lewat USB, jadi mereka bisa nonton, pendeta-pendeta bisa belajar sesuatu baru lewat itu. Yang untuk ibu-ibu bisa nonton bersama dan masak bersama dan sharing bersama, begitu. Nah, kita yang di dalam yayasan, kita hanya alat aja, kasih alat. Tapi harapan yang itu, yang mereka ada Tuhan, Roh Kudus, ajar mereka lewat alat itu. Itu seperti yang Yesus kasih cerita yang benih. Yang dia taruh benih, ada 4 yang tanah. Yang benih yang sama, firman gak berubah. Tapi yang hati kita siap untuk terima atau gak? Siap untuk firman Tuhan yang tanam di dalam hidup kita atau gak? Lewat apa? Lewat yang tool, yang USB itu, atau lewat YouTube, atau lewat yang manapun ada orang sharing, itu. Jadi yang itu yang pelayanan kita. Baru yang waktu kita datang ke sana, ini 5 tahun lalu, kita pelayanan ke seluruh Indonesia. Wah, desa-desa di mana-mana. Kita lihat juga, kita yang bukan hanya di Tondano, kita di pinggir Tondano. Di salah satu desa namanya Peleloan. Peleloan itu desa kecil. Kita lihat gimana kita bisa melayani di luar desa-desa di seluruh Indonesia, tapi desa kita sendiri ada kebutuhan juga. Baru yang kita waktu itu kita mulai taman baca. Itu setelah COVID, ada banyak anak-anak yang mereka ya sekolah online, tapi sebenarnya mereka gak sekolah, mereka gak belajar, atau mereka gak ada data, jadi gak bisa yang ikut online, jadi mereka ya main-main saja di rumah. Jadi kita mulai, taman baca, ajak yang anak-anak di desa, ayo kita kasih snack untuk kalian, belajar baca sama kita baca satu cerita, main sama mereka, begitu. Itu cara kita melayani yang desa kita sendiri. Itu butuh uang untuk itu. Baru yang setelah itu ya kita masih tetap melayani gereja lokal juga. Jadi itu yang kita setiap hari ketemu orang, sharing sama mereka, begitu. Tambah juga dalam tahun yang ini kita rasa panggilan, yuk kita bikin PAUD di situ. Itu another story tapi. Itu another story juga. Tapi itu cara yang orang tua masih harus bayar untuk ikut PAUD-nya. Tapi kita kasih discount untuk anak-anak di desa kita. Untuk yang mereka bisa dapat pendidikan yang kuat, yang untuk bantu mereka fondasi kuat untuk hidup mereka masa depan yang cerah gitu. Jadi di dalam proses itu susah. Kalau hitung-hitung kita we're in the red. Seriously. Tapi seperti yang Ruth bilang, kalau satu jiwa, we stop for the one. We stop for melayani satu orang.
ya kita sebagai manusia sibuk. We know everybody is busy. Yeah. Kita semua ada yang harus ketemu ini, harus yang ini, harus meeting ini, harus kerjaan itu. Selalu ada. Tapi kalau kita berhenti dan ketemu satu orang dan mereka mulai percaya sama Tuhan, begitu. Itu hatinya yang kalau lihat 5 tahun ke belakang sini, We can just like di jalan gitu ya, and then we see somebody, we can just stop and then, can I pray for you? It never happen nih kalau gue kayaknya di kota gitu. Okay. Tapi gue belajar di sana tahap kayak dalam misalnya waktu kita ada di lapangan ya, di lapangan lah ya, di lapangan di sana kan biasanya kalau di kampung bisa ada alun-alun begitu ya. Lagi duduk pagi-pagi gitu, kita lihat satu bapak gitu berdiri aja ngobrol, tiba-tiba dia kayak ya biasalah ngeliat orang bule pasti tertarik untuk ngobrol atau pengen tahu. And then after that kayak, Bapak, can we pray for you? Do you need something? Gitu lah, Bapak. Ya, aku lagi sakit, kata dia gitu. Oh yaudah, let's pray gitu. It's something yang kita, bisa ya kita dipanggil untuk hal-hal yang sederhana nih, gitu. Bisa. Dan buat nggak harus bikin KKA besar, nggak harus bikin apa-apa. Iya, tetap itu baik juga. Tapi misi Good tuh to ya, have aja. bermisi tuh kayak gak hanya acara aja, misi itu cara hidup. dan I feel like every one of us ini tuh dipanggil untuk misi setiap hari gitu. Itu jadi nggak harus kayak kita juga misalnya pergi ke desa dan bermisi secara spesifik di sana, tapi every day lu di kota, lu di mana, lu di rumah, tuh misi kita gitu loh. Cuman kita tuh harus cukup aware, cukup sensitif terhadap Tuhan aja, suara Tuhan. Misalnya, doain tuh saudara lu atau coba ngobrol sama itu tuh harus sensitif aja. Gitu. Oke. Selama ngobrol sama kalian ya, gue tuh otak gue banyak reflect. Karena hidup di kota penuh kesibukan. Iya ya. Banyak yang bisa di post, banyak yang sebenarnya nggak meter. Banyak. Iya ya. Gue dapet sense itu. Iya. Gue dapet sense itu. Oke. Wow, that's so powerful. I think we get the point tentang calling. Kita juga dengar tentang challenges-nya apa aja. Iya. I think satu message yang speak really loud dari Aaron juga dari tadi tentang taat. Pokoknya taat, ikutin aja. Ikutin, jangan kebanyakan tanya, ikutin, cek yang perlu dicek aja, dan seterusnya. Oke, menuju akhir, gue pengen balik ke keluarga kalian. Balik. Oke. Dari Ruth, Dari gua. gue pengen tanya apa best feature-nya Aaron? Best feature. Dari Aaron, apa yang paling My eyes, Aaron, Dia langsung dijawab. Iya. Dia jawab Apa yang sendiri. Aaron paling grateful dari Ruth juga. Aku dulu Ya, aku seorang introvert sebenarnya. Oke. Kalau orang-orang yang kenal aku seorang introvert. Jadi sebenarnya waktu ya ketemu dia, aku ya happy juga dia bukan seperti aku. Kalau dua introvert yang kenal, ya kita dua-duanya diam begitu. Itu. Iya. Jadi yang salah satu yang aku suka dan yang ini sebenarnya bukan hanya suka tapi itu bantu aku juga. Ya dia seorang extrovert, dia suka ketemu sama orang yang gitu. Itu bantu banget dan itu helps. Selain itu, I love your smile. Oh, iya. I love your personality, selalu banget. Seru banget. Ngedrain maksudnya dia. Kan dia introvert kan ngedrain banget ya ketemu. Gak ada banyak drama, gak ada banyak. Oh iya. Gak ada drama sama sekali sebenarnya. Kita ya gitu. Iya, gue juga gak suka drama jadi nyambung lah, dia juga gak demen yang drama-drama kayak Ya, kemarin gue Zoom sama Ruth, terus juga bilang Aaron orangnya nggak pernah marah, pernah. Iya, tenang, kalem terus, gitu. ya. Jadi dia. Ada lagi Aaron? Daerah. Apa lagi? Ya. Itu dulu. Oke, dari Aaron. Dari gue ya. Dari selama pernikahan nih yang gue lihat ya, dan gue bersyukur dia tuh tidak cinta uang. Salah satu yang dia tuh kayak tingkat kepuasan dirinya tuh bukan rendah ya, gimana ya jelasinnya,
hal-hal yang dunia atau apa tuh dia nggak merasa harus ada buat dirinya. Jadi kayak ya udah, it is what it is. Ya ada baju cukup, ya udah. Padahal mungkin dia kan banyak mau tampil ya, maksudnya mau tampil mau khotbah misalnya di sini. Dia nggak merasa itu perlu punya baju yang contoh baju aja gitu ya. Harus beli, aduh ini keren nih, supaya gue nggak punya nih jaket, belum punya. Dia lihat apa yang ada aja gitu. Apa yang ada aja. Tadi dia mau kesini, dia mau pakai baju merah yang udah lama banget. Gue bilang, ya nggak gitu juga sih Eren. Gantilah yang agak bagusan, yang agak nggak. Dia bilang, ini bagus. Baju merah masih bagus. Ya masih bagus. Pakai jaket juga, jadi nggak kelihatan yang. Oh Ya, bolong kan? ya. Oke. Puji Tuhan ada istri membantu aku jadi agak stylish cukup, gitu ya. oke. Ya, Oke. sederhana. Nah, itu kata Sederhana. sederhana gitu. Dan gue Sederhana. belajar itu ternyata hal yang baik ya. Maksudnya sederhanaan itu baik gitu loh. Tidak cinta uang tuh, kalau tidak cinta uang dalam perspektif gue adalah dia nggak yang mengejar itu dalam pelayanan, dalam hidup. Dia nggak ngejar itu gitu loh. Dan ketulusan hatinya dia sih untuk kayak mencari Tuhan gitu. Ya udahlah, lu cari Tuhan, gue cari duit gitu. Kita kerjasama. Dia tuh bisa yang sangat sederhana, sederhana sekali gitu. Wow. Dan kata orang-orang, wah suami lu sih umurnya panjang gitu katanya. Karena dia nggak taruh Peaceful tipe-tipe yang nggak mikirin gitu loh. Kalau gua kan mungkin masih ada ya, besok gua harus gimana nih, belanjaan dan ini kebutuhan anak-anak. Itu yang kayaknya dia taruh trust banyak di gua atau di Tuhan, dia sederhana gitu loh. Jadi kalau tanya apa ya menarik, ya orangnya sederhana. Oke, tentang pandangan lu ke Aaron dulu ya. Iya. Kalau orang-orang di luar kan biasanya kalau tentang diri sendiri, oke lah gue bisa sederhana. Temen kan punya anak 3. Biasanya kan parents tuh, gue pengen kuliah di tempat yang terbaik, ntar kuliahnya, pengen sekolah yang terbaik, dan seterusnya. Opini kalian apa? Di tempat yang terbaik. Ya kalau, nah saya kan latar belakangnya pendidikan, jadi pasti maunya yang terbaik. Nah Aaron ini kan latar belakangnya takut akan Tuhan ya. Itu baru aku mau bilang gitu. Mereka ada Tuhan cukup. Wow, podcast ini mengubah hati saya. Tapi podcast ini banyak informasi baru yang revealed ya. Dan kalian punya PR buat tanya ke teman-teman kalian, intentional apa enggak? Tinggalin kalian berdua. Jadi gimana tentang diri sendiri? Oke lah, sederhana. Buat anak-anak. Buat oke. Di dalam pendidikan itu salah satu yang kita buka paut sebenarnya, karena yang kita lihat yang kita mau dia dari latar belakang pendidikan, kita mau yang sesuatu cukup untuk anak-anak. Jadi yang itu da awal kita rencana homeschool aja, jadi kita bisa langsung gas ke mereka, jadi fondasi yang bagus langsung dari kita. Baru waktu yang persiapan itu Tuhan ya lagi bicara sama dia sebenarnya. Kamu mau sharing atau aku sharing ini? Ya Tuhan intervensi lagi lah begitu, kayak lu mau anak lu pintar doang, lu nggak lihat di sekeliling dia gitu loh gimana. Gue bilang Tuhan ini another tanggung jawab lah, memang buka sekolah nggak semudah itu, Ferguson dan lain-lain. Gue kayak keluarin duit lagi ya. Iya dari mana lagi gue. Ditanya lu mau jalan nggak? Kalau lu mau jalan ya gue yang provide gitu. Tapi bener loh. Gue bilang cari guru emang gampang. Emang buka sekolah urusan operasional. Gue kayak gitu. Tapi mau taat nggak? Ditanya. Ya oke lah, udah oke. Akhirnya jalan. Dan memang semuanya gue bilang kok bisa ya? Ini paut ini. Jadi itu pendidikan yang mulai akhirnya dari situ. Gue kasih karena memang gue nggak. Emang salah satu tantangan adalah menemukan sekolah yang berkualitas lah di tempat kami tinggal, karena namanya daerah kadang-kadang support dari itu yang nggak banyak lah ya. Maksudnya kan nggak banyak, ya lah pendidikan daerah. Anyway, gue lihat akhirnya gue memutuskan untuk I think aku bisa buka untuk anakku, tapi juga untuk masyarakat sekitar di desa dan Tondano pada secara umum. Nah itu sekarang kan untuk TK, ya of course kalau lu tanya gue pribadi, gue pengen pendidikan yang bagus, gue pengen pendidikan yang lebih cocok atau sesuai dengan anak. Jadi gue nggak kayak punya harus dia apa, tapi kita setuju bahwa apa yang terbaik bagi mereka, artinya disesuaikan dengan personality anak, disesuaikan dengan
cara mereka belajar, kan banyak lah ya kalau pendidikan gitu, dan apa yang mereka sukai. Pokoknya pendekatannya yang cocok dengan gaya belajar anak kita lah gitu. Ya lebih pilih ke situ. Oke. Jadi the way. Jadi ya itu kalau sesuai pendidikan. Ya nanti ya kita nggak tahu yang SD, SMP, SMA ya nanti kalau waktunya kita akan diskusi lagi, tanya Tuhan lagi. Mungkin mau yang buka SD, SMP, Mungkin SMA kalau juga, teman di sini ada yang mau jadi donatur. Investor Benar. Investor. Tapi itu. Nah, puji Tuhan kalau yang lain-lain sebenarnya tinggal di desa jujur lebih sehat untuk anak-anak kita. Yang satu ya kalau dulu tinggal di Jakarta ya Jakarta banyak polusi juga banyak polusi. Ya nggak ada banyak yang hijau-hijau, nggak ada banyak yang tempat main yang di daerah kita. Outdoor space yang tempat kita ya mereka bisa lari-lari, bisa main, bisa lompat dari batu, bisa benar. jadi itu bagus untuk mereka bisa gitu sehat, udara yang bersih, yang nggak terlalu panas juga karena yang kita di atas gunung juga, tinggal di situ. Nah yang lain-lain ya mereka ya ada hiburan yang spesial di situ. Nggak butuh sebenarnya. Mereka masih kecil-kecil, kita nggak ajak nonton. Yang mungkin yang sekali-sekali yang anak yang nomor 1 kita pernah ajak nonton sekali-sekali di Manado. Tapi yang itu bukan yang fokus, bukan yang ya hidup ini untuk yang nonton. Begitu. Puji Tuhan kita datang ke Jakarta, tiba-tiba ada yang teman-teman kita mau sponsor mereka sebenarnya. Yang kita ke tempat A, B, C, D, ya mereka yang bantu, yang hey kita mau ajak anak kamu ke ini, ke itu. Wow, luar biasa. Oke, mari. Jadi itu yang ya kalau ada komunitas, ada teman-teman yang support juga, itu helps so much. Wow. Begitu. Kalian sangat inspiring buat gue pribadi, beneran. Karena yang bisa siap pindah ke desa ya. Pindah kemana? Masih di level inspiring ya. Level inspiring. Mengubah desisinya. Oke. Jadi yang gue belajar dari hidup kalian tuh yang bisa di plan, kesusahan sehari buat sehari, yang besok kayak jalan bareng Tuhan dan less stressful ya. Itu luar biasa banget sih jalan bareng Tuhan. Oke. Saya udah dipantengin, kayaknya waktunya habis. Oke. Terakhir, apa pesan yang Tuhan taruh di kehidupan kalian as a family yang kalian harus bawa dan semua orang harus dengar? What is the core message yang Tuhan taruh? Silakan. Sama Tuhan. Nggak, sebenarnya message-nya ada di tangan Brian sih. Asik, thy will be done. Nah itu benar sih. Mau apa lagi? Misi apa lagi? Maksudnya living in this life, maksudnya it's not our mission gitu loh. Bukan keinginan kita semata gitu. Coba untuk consider untuk mendekat sama Tuhan. Untuk kenal bahwa kita nih hidup nih, kita sadar karena Tuhan. Karena itu biarlah hatinya Tuhan atau rencananya Tuhan lewat kita itu yang terjadi gitu. I think it's from us nggak sih? Iya, itu from us ya. Yang kita selalu, yang kita ada tim di sana, kita selalu bilang ke mereka, the best worship leaders, the best pastors, the best preachers, the best editors, the best businessmen are always the ones that yang hubungan sama Tuhan yang paling baik. Kalau mau melayani worship leader, ibadah, tapi hubungan sama Tuhan yang nggak connect, ya pasti kita hanya perform aja, kita hanya lewati aja. Kita sebagai manusia mau terang dunia sebagai Christian, gimana kita bisa begitu kalau nggak ada yang hubungan dekat sama Tuhan? So waktu aku bisa bilang jujur, waktu kita pindah ke sana, hati kita
God really corrected us. Yang corrected our hearts, yang untuk balik ke Dia. When we balik ke Dia, ya His will, everything, kita lebih jelas tahu yang tujuan hidup, tujuan yang Tuhan. Karena kita tahu Dia, hati Dia. Waktu kita yang benar-benar dekat sama Tuhan, we don't have all the other stuff. We don't focus on anything else. Waktu kita dekat sama Tuhan, itu lebih suara Dia lebih jelas, fokus Dia lebih jelas, hati Dia lebih jelas. Jadi tujuan Dia bisa terjadi karena kita fokus ke Dia. His will being done di dalam hidup kita, dan waktu itu terjadi dalam hidup kita akan di luar sana juga. Gitu. Alright, thank you so much for the time. Sama-sama. Enjoy your stay di Jakarta. Sama-sama. Thank you udah mampir. Akhirnya kesampaian. Ya, akhirnya ya. Oke. Teman-teman pasti belajar banyak. Gue pun sangat diberkati hari ini. Thank you udah nonton sampai ending episode ini. I'll see you guys di next episode. Bye guys. Bye. Hai guys, thank you so much udah nonton episode BTS kali ini. Kalau kamu butuh didoain, butuh teman cerita, please feel free chat WhatsApp kita di sini. Kalau kamu diberkati lewat episode ini, jangan lupa untuk share, komen, like, subscribe konten-konten kita. Thank you so much guys.